Gila, ini kalorinya berapa ya? Gila sih ini. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kita akan bikin yang viral-viral lagi, yang pastinya enak, ya bikin gendut sih. Kita akan bikin chocolate dream cake. Dream cake, pokoknya ini adalah chocolate cake yang viral banget. Dan gila nih kalau gue nggak bikin tuh kayaknya gak bisa gitu. Karena teksturnya tuh kayak ada chocolate cake, ada chocolate cream, dan juga ada Violentine chocolate. Ini kalau gue nggak salah sebut maaf ya. Jadi kita akan bikin toppingnya itu konsepnya kayak coklat Dubai gitu loh. Ada tekstur crunchy, tapi kita menggunakan Violentine kalau gue nggak salah sebut maaf ya. Dan by the way, nanti resep Violentine-nya gue akan kasih di next video. Oke, jadi first step-nya kita akan bikin chocolate cake-nya. Ini adalah chocolate cake gue yang biasa, cuman gue modif-modifnya untuk resep ini. Dan ini resepnya kalian bisa banget bikin jadi dessert box pakai loyang aja ukuran 20x20. Tapi karena di sini gue pengen bikin konsepnya kayak converting big batch buat kayak potluck gitu, kita akan menggunakan ini nih namanya baking dish. Ini ukurannya sama kayak loyang gue 20x20. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai ini, bisa banget kalian pakai loyang 20x20 cm dikasih baking paper kayak biasa. Dan pertama-tama di sini kita sudah panaskan oven di suhu 170 derajat. Jangan lupa juga ini bake dishnya kita akan poles dengan butter. Ini butternya nggak usah dipakai semua. Jadi intinya kita pengen poles bagian dasarnya aja, tipis aja. Karena kalau terlalu banyak takutnya nanti kuenya malah berminyak banget karena butternya kan melting. Tipisnya ini kita angkat. Oke, jadi kalau yang di luar negeri itu kebanyakan tuh mereka pakai cake box yang sudah siap pakai atau enggak pakai buttermilk chocolate cake. Kalau masalah chocolate cake ya kalian terserah sih. Yang pasti ini kita kayak memberikan 3 tekstur pada coklat. Lanjut kita akan bikin kuenya. So pertama untuk resepi ini kita akan bikin bahan-bahan dasarnya dulu. Kita akan melting bareng si coklat, susu, dan juga butter. Jadi intinya kita akan bikin chocolate cake, cuman kita harus bikin wet ingredients-nya dulu. Sini ada unsalted butter. Jadi untuk resep ini gue pakai 2 jenis lemak, ada butter sama ada minyak. Kenapa? Butter itu untuk kasih rasa dan minyaknya ini untuk bikin cake-nya lebih moist. Misalkan diganti full butter boleh aja, ini kan opsi aja. Cuma gue menambahkan sedikit minyak pada resep ini biar cake-nya itu lebih moist kan. Karena minyak yang gue pakai ini adalah minyak yang kalau kena dingin pun dia tetap liquid, gak ngeset. Kalau butter kan dia kan ada temperatur yang bikin dia dingin gitu. Jadi kalau tipsnya gue kalau mau bikin kue lebih moist ada penambahan minyak di kuenya. Coklat, dark coklat gue pakai 54, mau pakai yang 70 juga boleh, terserah kalian. Resepi ini gue pakai couverture ya by the way. Terus susu cair. Di sini kita akan cuman masak sampai semua bahan-bahannya mencair and kita akan let it cool sampai dia nggak panas lagi baru boleh dipakai. Oke, ini bahan-bahan tadi kita akan aduk. Kita masak di api kecil aja. Fungsinya cuma apa? Melting. Kalian mau pakai microwave juga boleh, ini biar cepet aja. Oke, kalau sudah melting semua kita akan sisihkan, tunggu sampai nggak panas lagi. Oke, ini tunggu sampai nggak panas lagi, tapi selama proses kita akan ngaduk telur dan gulanya, dia juga akan turun suhunya. Jadi kita langsung kerjain aja ya. Di sini kita ada telur. Jadi di sini untuk cake-nya sendiri bukan jenis bolu, ya, bukan bolu, lebih ke cake kali ya. Kalau bolu kan dikembangin banget tuh. Jadi ini adalah jenis cake chocolate cake yang lebih fudgy, tapi tetap light juga. Kita akan pecahkan 2 butir telur dan kita akan kocok barengan sama gula, vanila dan juga vanila, pakai garam juga. Sampai dia itu setengah ngembang, bukan mengembang banget ya. Karena kalau dia ngembang banget sampai benar-benar kayak fluffy gitu, dia tuh terlalu banyak udara, nanti pasti panggang yang ada dia malah ambles dan juga teksturnya malah jadi patah-patah karena terlalu light teksturnya. Jadi di sini kita bukan mau ngembangin dia, cuma memberikan volume setengah aja. Jadi itu teksturnya itu dia tuh masih agak cair tapi warnanya tuh udah mulai pucat. Telur, vanila, garam. By the way kalau garam kalian bisa banget masukinnya di tadi ya, barengan coklat, butter, dan susu. Kesini juga tidak masalah. Kalau coklat tuh pakai garam tuh wajib banget karena benar-benar enhance rasa coklatnya, lebih nyoklat gitu. Yuk kita kocok sama gula pasir sampai teksturnya itu encer tapi warnanya sudah mulai pucat kayak setengah ngembang. BTW ini pakai mixer boleh banget ya. Oke, terus jadi kayak gini tuh teksturnya tuh mulai enteng tapi masih cair tuh.
Artinya patokannya seperti ini, jangan terlalu ngembang, cukup segini aja. Kita masukin bahan basah dulu. Coklat, susu, dan butter. Ya, ini hangat-hangat kuku tidak masalah, yang penting bukan temperatur yang bisa bikin telur mateng. Minyak, aku pakai minyak sayur by the way. Ini aduk sampai rata. Terus kita masukin bahan-bahan kering. Bahan-bahan kering, di sini kita ada tepung protein sedang, tepung all purpose, cocoa powder. Terus jangan lupa bahan pengembangnya, di sini kita menggunakan 2 jenis. Ada baking soda dan juga baking powder. Baking powder, baking soda. Ayak. Ini langsung aja kita aduk. Ingat ya, kalau aduk tepung jangan kelamaan, karena kalau tepung untuk kue hanya untuk struktur, kita tidak mau membentuk gluten. Aduk sampai rata. Oke. Pokoknya hasil akhirnya jadi kayak chocolate cake seperti ini. Tuh, cantik banget. Tuangkan semuanya ke sini. Pastikan air bubble-nya hilang. Kita panggang di oven yang sudah dipanaskan kira-kira 20 menit sampai matang. Guys, sudah mateng. BTW ini kita keluarin dulu ya. Nah, itu gue pakai butter bawahnya karena setelah dingin gue pengen buang ham ininya loh. Kuenya kan agak tinggi, pengen dibuang biar rata. Ini kita sisip dulu asal, terus kita keluarin. Oke, kalau udah lepas, ya tuh. Ini emang agak jelek. Ini jangan cuci, kita akan pakai lagi buat taruh kuenya kalau udah dingin. Terus ini kuenya fragile banget ya guys, hati-hati. Ini kita balik. Hopla. Terus tunggu sampai dia nggak panas lagi. Nanti hamnya kita akan buang biar rata. Tuh dia kan kayak agak gendut gitu ya. Oke, nextnya tunggu kuenya dingin. Kita akan lanjut ke next layernya. Kita mau bikin coklat pudding ya, coklat custard sebenarnya. Jadi sebenarnya baik yang bikin pakai versi coklat ganache. Tapi kan coklat ganache itu ngeset di kulkas kan. Ini gue pengen bikin something yang meskipun di kulkas sekalipun dia akan tetap creamy. Tapi untuk resepi ini karena kita pakai velouté, banyak yang bilang kalau velouté itu akan cepet lembek kalau disimpan di kulkas. Jadi emang ini jenis kue yang nggak bisa simpan lama-lama sih. So untuk custardnya sendiri kita akan bikin coklat puding. Kalau di US tuh mereka bilangnya coklat puding. Basically kayak bikin custard gitu. Ada yang pakai kuning telur, ada yang nggak pakai. Di sini gue menggunakan kuning telur karena pengen teksturnya lebih creamy aja. Karena kan kalau egg yolk tuh kasih richness dan juga teksturnya bakalan lebih creamy dibandingkan pakai cornstarch aja. Cuman kalau misalkan pakai cornstarch doang atau nggak maizena itu juga boleh banget. Jadi kita akan bikin pastry cream seperti biasa. Kalau bikin pastry cream nggak gue temper, gue akan campurkan semua bahan-bahan di sini. Jadi pertama di sini campurkan semua bahan-bahan dulu kecuali susu. Jadi kita campurkan si kuning telur, maizena, gula dan juga cocoa powder sampai rata. Baru kita masukin susu. Gitu, itu biar teksturnya tuh benar-benar kecampur, nggak gumpal. Jadi gue menggunakan coklat dan juga cocoa powder, dark chocolate di custard ini biar coklat itu benar-benar concentrate untuk si custardnya. Oke, kita bikin pudingnya. Kuning telur, campurkan dengan gula pasir, ada maizena, cocoa powder. Jangan lupa diayak karena cocoa powder suka menggumpal. Garam, sedikit vanila. Jadi ini kita aduk dulu sampai nyampur, baru boleh tuangin susu. Oke, dia memang sedikit lebih berat. Kenapa? Karena ada cocoa powder kan. Ini kita tambahin susu sedikit dulu biar loosen up dia punya tekstur. Kalau udah licin, misalnya kayak udah gak ada gumpalan, gula pasti kan nggak mungkin larut ya. Ini kan masih belum panas. Tuangkan si susunya semuanya perlahan. Oke, pokoknya ini harus nyampur banget ya, nyampur senyampur-nyampurnya, nggak boleh ada gumpalan. Baru kita boleh nyalakan di kompor. Kalau dimasak dalam keadaan dia belum bagus, masih ada gumpalan, nanti yang ada custard kalian yang ada malah jadinya tuh gerindilan. Oke, tuh ya sampai nice, licin, udah nggak ada gumpalan. Kita masak ya, kita masak. Nyalain api kecil aja. Jangan berhenti diaduk sampai menjadi custard. Pokoknya jangan berhenti diaduk. Oke, tuh ya. Kalian check out sampai itu kayak gini tuh. Bletep-bletep. Tuh ya. Ini udah, kita matiin dulu.
Terus setelah ke take out, langsung masukin dark chocolate. Jadi langsung melting dia. Panas-panas. Ini enak banget. Langsung aja tuangin ke mangkuk. Kenapa gua ke mangkuk? Nanti kalau udah dingin kita langsung aduk di sini. Ini kita akan tutup permukaan puding yang creamy ini dengan plastik wrap biar dia itu tidak ngulit. Ingat, harus nempel. Ini kayak gini, tunggu sampai nggak panas lagi baru bisa kita pakai. Oke, ini kita akan potong dulu bagian hamnya. Kita akan balikin ke loyang tadi. Oke, kita putar aja biar rapi. Cantik banget. Very moist. Terus, hati-hati kuenya kita balikin lagi ke rambukin tadi kayak gini. Ini atasnya kita akan isi dengan custard. Oke, ini sudah nggak panas lagi coklat krimnya. Sekarang kita akan lembutin pakai whisk, karena kan dia kan ngeset kan. Kita lembutin sampai creamy, terus tuangkan ke atas cake tadi yang sudah kita taruh di wadahnya kembali. Oke, ini kita lembutin banget ya. Tuh sampai teksturnya tuh creamy lagi. Ini bakalan lebih dingin, lebih ngeset lagi kalau kita simpan di kulkas. Oke, kalau udah seperti ini tuh nice, creamy, smooth. Tuangkan ke atas kue tadi. Oke, coklat custardnya kita ratakan. Terus simpan di kulkas ya, biar dia tuh bener-bener ngeset. Ini secukupnya aja ya guys. Atasnya juga kita boleh tutup dengan plastik lagi biar nggak ngulit atau nggak kering custardnya. Jadi emang sengaja gue lembutin dulu, baru ketuang biar hasilnya bagus. Sekarang setelah ini jadi, kita akan lanjut bikin velouté coklatnya. Dan velouté itu memang tidak disarankan terlalu lama di kulkas sih. Aku pernah baca dia lebih gampang lempem. Pokoknya best of tuh 2-3 hari. Dan ini karena kita mau simpen dalam keadaan terbuka seperti ini akan gua tutup dengan plastik wrap. Kalau misalkan kalian jualan dessert box tuh sih bentukannya yang kayak dessert box yang kayak kue nastar punya toples. Itu setelah ditaruh kue kayak gini, diisi dengan krim yang sudah nggak panas, tutup aja, nggak usah kayak gini. Nanti kalau misalkan udah mau dikirim customer dalam keadaan kue dingin, baru dikasih si velouté yang fresh gitu. Jadi ini sebenarnya balik ke situasi kalian sih, kayak sesuaikan aja dengan kalian tuh pengen serving yang gede apa yang kecil gitu. Oke, nextnya kita akan bikin crunchy toppingnya. Di sini kita pakai velouté yang tadi sudah gue bilang ya, ini akan gue share di next video. Bikinnya gampang banget. Kalau beli lumayan mahal ya say. Dan ini kita akan hancurkan, tapi nggak hancur-hancur banget karena pas proses mengadukan dengan coklatnya dia akan lebih hancur lagi. Jadi pas kita campurkan dengan coklat, keadaannya tuh kayak masih agak besar-besar, pas diaduk dia akan jadi kecil-kecil karena kan diaduk jadi hancur gitu. Untuk si coatingan coklatnya ada juga yang pakai coklat spread, coklat kayak apa namanya, kayak hazelnut coklat spread juga, atau kan coklat spread biasa. Di sini gue akan menggunakan coklat, jadi ini dark coklat biasa yang akan gue tambahkan sedikit minyak biar teksturnya lebih fluid, jadi pas diaduk ke si velouté-nya lebih gampang. Opsi lain selain dark coklat, kalian juga bisa pakai milk chocolate. Tapi kalau pakai milk chocolate pastinya lebih manis. Kita melt dulu di microwave sampai melting. Ini kita melting, ini sedikit gumpal. Sebenarnya bukan karena dia ini sih, coklatnya tuh karena ini masih panas banget. Nanti kalau dia makin nggak panas, dia akan semakin fluid. Ini gue tambahkan sedikit minyak sayur ya, biar teksturnya nggak terlalu kental. Jadi pas di coating dengan velouté, lebih gampang tercoating velouté-nya karena lebih liquid. Minyak sedikit, aduk sampai rata. Teksturnya dia akan lebih fluid aja, jadi lebih gampang dipakai. Ini kita pakai kalau udah nggak panas lagi ya. Terus velouté-nya jangan lupa ya, ini kita akan timbang. Ingat ya, velouté-nya jangan terlalu dihancurkan ya, nanti dia akan lebih hancur lagi saat diaduk soalnya. Yang timbang. Ingat ya, resep lengkap kalian cek description box. Oke, kalau udah nggak panas lagi, kita akan tuangkan ke velouté tadi. Pokoknya ini fungsinya apa? Untuk ngebite, artinya bikin velouté-nya nyampur aja, nyatu gitu. Jadi kayak ya itulah crunch. Oke tuh jadinya seperti ini. Cantik banget asli, ini enak banget. Oke, ini coklat tadi yang sudah dingin. Ini udah lebih ngeset tuh karena udah kulkas kan. Kita akan taruh si coklat crunchnya, si velouté crunchnya ke atas ini. Terus diamkan sampai dia ngeset dan tinggal kita makan. Enak banget. Oke, ini kita ratakan ke semua permukaan. Nanti kalau udah dingin, otomatis kan coklatnya ngeset gitu, jadi dia akan nempel.
by guys, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Ini bisa banget kalian jadiin dessert box atau nggak dibikin gelas-gelas kecil gitu. Ini gue penasaran deh, viral banget, kenapa ya? Kayak sebenarnya basic sih, chocolate cake yang moist, coklat puding, sama ada filled-in crunch. Cuma dimodifikasi, digabungkan jadi begini, kayak coklat dengan tekstur yang berbeda. Very moist, dan juga coklat pudingnya tuh meskipun dingin dia nggak bakal keras kayak ganache, tetap creamy jadi kayak puding gitu. So itu dia coklat dream cake yang bikinnya gampang banget, yang lagi viral banget. Teksturnya tuh lembut, creamy, dan juga crunchy. Dan juga nanti next videonya gue akan share resep filled-innya yang gak kalah gampang. Asli bikinnya gampang banget. Dan kalian jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya resep seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye.